Oke, selamat pagi. Selamat pagi coaches, leaders, champions, dan Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara MIC kita pada hari ini di hari Rabu 2 Juni tahun 2021. Menyambung tema MIC yang sebelumnya mengenai success mindset dan kita sampai pada hari kedua yaitu mengenai memahami why. Nah, perkenalkan nama saya Yohana, saya adalah seorang karyawan dari sebuah sekolah di Jakarta Timur. Dan saya menggunakan Yusana karena masalah kesehatan yang saya alami. Dan saya akan menjadi host untuk pagi hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih untuk waktu yang sudah disediakan oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk kita bersama-sama mendengarkan mengenai materi pagi hari ini. MIC dengan tema memahami why akan dibawakan oleh speaker kami, yaitu Cem Rizka Damayanti. Beliau adalah seorang homestay owner. Dia bergabung karena kesehatan orang tua, kemudian merasakan manfaat, dan akhirnya menjalankan bisnisnya. Baik, saya rasa semua sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan materi dari Cem Rizka. Untuk itu mari kita dengarkan presentasi dari Cem Rizka. Silakan Cem Rizka. Baik, terima kasih Cemyo. Selamat pagi teman-teman. Saya hari ini akan membawakan materi tentang why, kenapa why itu perlu, penting banget untuk menjalankan bisnis ini. Sebentar saya share screen dulu. Nah, kita di awal minggu untuk awal bulan biasanya ada training untuk success mindset. Nah, kita ada di hari kedua yaitu memahami why kita. Yang kemarin itu adalah ada success mindset tentang lingkaran pengaruh, kepercayaan yang membatasi. Kita ada di hari kedua yaitu memahami why. Besok dan selanjutnya ada percakapan tentang tanggung jawab, berkomitmen dengan waktu, dan roller coaster wirausaha untuk minggu ini ya. Nah, kita langsung ke memahami why kita. Mungkin ada yang bisa bantu bacakan untuk apa yang dialami selama perjalanan ini, teman-teman? Saya bacakan ya, Cem. Boleh, terima kasih, Cem. Apa yang dialami selama perjalanan ini? Yang pertama akan ada pasang surut, yang kedua sukses atau gagal, itu terserah saya. Yang ketiga tujuan saya adalah menjadi pemimpin yang saling bekerja sama. Yang keempat dibutuhkan rencana, lakukan, tinjau, dan sesuaikan. Yang kelima sukses akan memakan waktu, perlu proses. Yang keenam dibutuhkan tindakan, komitmen, dan konsistensi. Ketujuh, tumbuh dan keluarlah dari zona nyaman saya. Kedelapan, ketangguhan mental adalah suatu keharusan. 9, bisnis saya akan lebih berkembang jika saya mengikuti training. Yang ke-10, Yusana akan berjalan jika saya menjalankannya. Oke, terima kasih Cemyo. Posisi Cemyo ada di mana nih? Kayaknya saya banyak banget di posisi itu deh. Kayaknya mungkin pasang surut iya, susah gagal iya. Mungkin dibutuhkan rencana karena juga saya susah membuat rencana itu kan. I see. Oke. Ya, sama saya. Sebenarnya saya bisa dibilang semuanya ya. Tapi bisa disiasati masih. Jadi seperti ini, akan ada pasang surut. Jadi di tiap bisnis itu bukan hanya bisnis Yusana, kita misalkan kita jualan lah, atau kita seperti homestay saya juga selama pandemi ini harus tutup ya. Jadi di situ pasang surutnya. Jadi saya mulai melihat peluangnya Yusana seperti itu.
Oke, Rizka. Ya, Atau gimana kalau aku yang share screen aja, Cem? iya boleh Cem daripada nanti. Oke, dan. Thank you. Maaf teman-teman. Tadi dari mana Cem? Dari nomor 2 ya? Ya, di sini. Oke, sukses atau gagal terserah saya. Jadi kalau kita mau sukses atau kita mau gagal itu terserah diri kita pribadi. Kita mau maju atau enggak, kita mau mengembangkan bisnis ini atau enggak. Jadi semuanya tergantung diri kita, bukan tergantung upline, bukan tergantung corporate, downline, orang lain, bukan. Jadi tergantung diri kita sendiri. Nomor 3, tujuan saya adalah menjadi pemimpin yang saling bekerja sama. Nah, di STI ini kita diajarkan untuk menjadi leader, menjadi pemimpin. Dan menjadi pemimpin itu harus bisa kerjasama dengan tim, dengan downline, dengan upline, dengan maybe crossline. Jadi semuanya ada kemungkinan untuk saling bekerja sama memajukan bisnis Yusana kita. Yang keempat, dibutuhkan rencana, lakukan, tinjau, dan sesuaikan. Jadi kita untuk menjalankan bisnis ini itu nggak bisa asal maju nggak direncanakan dulu, dan kita nggak bisa terus bisa tanpa rencana kita nggak akan bisa mencapai goal kita. Jadi kita perlu rencanakan, terus kita lakukan, kita lihat lagi, kita review apa yang kurang agar kita nggak mengulang kesalahan yang sama. Seperti itu. Nomor 5, sukses akan memakan waktu, perlu proses. Seperti kita bikin masak aja lah ya, kita masak. Jadi kita itu perlu menyiapkan bahan-bahannya, nggak langsung jadi ya, kita perlu masak dulu, setelahnya baru kita masakan itu matang dan kita bisa makan. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan ini pasti butuh proses, butuh waktu, nggak ada yang instan. Dan untuk mencapai kesuksesan, selain kita butuh sabar, kita butuh terus belajar, berlatih, dan butuh waktu di situ. Nomor 6, dibutuhkan tindakan, komitmen, dan konsistensi. Nah, selain sabar tadi, kita juga butuh melakukan tindakan. Kita butuh actionnya apa sih biar bisnis kita berkembang. Terus komitmennya kita harus terus belajar, kita datang ke training, kita berpikiran positif dan berusaha untuk mengembangkan bisnis ini. Dan tetap datang, konsisten, berkomitmen, dan take action. Semuanya itu berkesinambungan. Nah, nomor 7, tumbuh dan keluarlah dari zona nyaman saya. Ini saya dulu banget. Jadi saya nggak nyaman. Saat saya ngerasa nggak nyaman, saya hiding. Saya sembunyi, kabur. Lebih baik saya tetap ngerasa nyaman. Tapi di sini saya diajarkan, kalau kamu mau sukses, jadi kamu harus keluar dari zona nyamanmu. Kamu mau berkembang, ya keluar dari zona nyamanmu. Misalnya saya ngomong ke prospek ya. Saya dulu nggak bisa ngomong sama orang baru yang nggak pernah saya temui, nggak pernah saya kenal. Dan apalagi ngomong di depan umum seperti ini. Ini benar-benar out of my comfort zone. Di situ saya belajar. Oh iya, dengan ini saya bisa maju, saya bisa ngenalin, saya bisa sharing, saya bisa ngomong dengan orang. Seperti itu. Nah, nomor 8, ketangguhan mental adalah suatu keharusan. Kalau kita punya mental yang nggak tangguh, yang gampang down, ya bisnis kita akan stuck di situ, nggak akan berkembang. Dan saya sempat dulu waktu pertama-tama join di Yusana, saya kan nggak tahu caranya seperti apa. Saya belum kenal dengan coaches, dan saya ya sampai sempat vakum 1 tahun waktu itu. Di situ saya memang mentalnya lagi nggak mindsetnya lagi belum benar, jadi di situ saya sadar kalau ternyata ketangguhan mental itu perlu. Gimana mau maju kalau nggak ada ketangguhan mental. Nomor 9, bisnis saya akan lebih berkembang jika saya mengikuti training. Nah, dengan training ini, nah ini saya masih miss kadang ya beberapa training dari corporate, dan saya memang perlu memperbaiki ini juga.
Di sini saya merasakan training itu perlu. Training dari coaches, dari corporate, dari semuanya untuk yang membantu mengembangkan diri kita, membantu mengembangkan bisnis kita, itu perlu banget. Jadi saya akan lebih konsisten, lebih disiplin lagi mengikuti training. Nomor 10, Yusana akan berjalan jika saya menjalankannya. Nah, ini gimana Yusana nggak akan berkembang jika kita stop, nggak mau menjalankannya. Itu pandangan umumnya seperti itu sih. Sama seperti kita jualan, kalau kita nggak pas ke pasar, kalau kita nggak sharing jualan kita, ya gimana mau berjalan kan? Seperti itu. Oke, Chamyo. Selanjutnya. Nah, ini teman-teman pahami why Anda. Ada video yang mungkin Chamyo bisa share dulu, nanti kita bisa sharing apa sih yang didapat dari video tersebut. Bukan yang tadi, Chamyo, yang sebelumnya. Sorry. Yang pahami why. Screen-nya hilang, Cem. Cem? Ya, sebentar. Ini Tadi yang pahami why Anda, itu di bawah ada link. Oke. Yang Sebelumnya, ya. page sebelumnya. Ini ya? Iya, itu video link. Yang ember ini? Iya, itu video linknya diklik. Nggak muncul. Ya. Yang tulisan video link. Nggak mau? Coba dari Cemriska coba. Kalau dari aku nggak bisa. Okay. Oh, I cannot share it. I cannot share my screen. Maaf teman-teman, kesalahan teknis. Oke. Oh, nggak mau juga ya? Oh, mau. Sebentar, aku share. Jika Anda termasuk orang kebanyakan, itu berarti Anda bekerja dengan menggunakan pola pembawa ember. Anda membarterkan waktu untuk mendapatkan uang. Maksudnya, bekerja 1 jam dibayar per jam, bekerja 1 bulan dibayar per bulan, bekerja setahun dibayar per tahun. Masuk akal kan? Masalahnya, dengan sistem pembawa ember, masuknya uang akan berhenti saat kita berhenti bawa ember. Artinya pendapatan kita hanya sementara alias tidak langgeng. Kalau di suatu pagi Bruno bangun dan punggungnya terasa sakit, sehingga dia tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya, berapa uang yang akan dia dapatkan hari itu? 0 besar. Fakta yang harus kita sadari adalah kita tidak bisa bekerja selamanya karena faktor usia dan kesehatan. Jika kita tidak sanggup membarterkan waktu kita, maka kita tidak akan mendapatkan uang. Pablo jauh hari sudah menyadari keterbatasan ini. Karena itulah dia langsung berpikir untuk menciptakan suatu sistem yang memungkinkan dia untuk terus mendapatkan bayaran baik dengan cara barter waktu ataupun tidak. Pikirkan ini. Bagaimana dengan Anda? Anda mau apa kalau besok penghasilan Anda berhenti? Apa yang akan terjadi kalau Anda dipecat? Apa yang terjadi kalau kemudian Anda sakit atau cacat sehingga tidak bisa membawa ember lagi? Bagaimana seandainya perawatan kesehatan yang mendadak yang harus Anda jalani menghabiskan uang tabungan Anda? Apa yang terjadi bila uang tabungan Anda itu langsung menguap dalam semalam? Kalau penghasilan Anda berhenti besok, untuk berapa lama Anda bisa membayar hipotek Anda? Cicilan rumah, mobil Anda, ataupun untuk biaya sekolah anak-anak Anda?
1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, atau 3 minggu? Jelas. Apakah Anda bekerja sebagai penyapu jalan, bekerja di kantor, punya jabatan tinggi, atau memiliki toko, seorang profesional di bidang tertentu, tetap saja Anda membarterkan antara satuan waktu dengan satuan uang. Apakah dengan cara demikian Anda akan aman? Satu-satunya jalan untuk menciptakan keamanan yang sesungguhnya adalah seperti yang dilakukan oleh Pablo, yaitu membangun saluran pipa saat Anda masih bekerja sebagai pembawa ember. Dengan membangun sebuah saluran pipa, Anda cukup mengerjakan pekerjaan sekali saja, capeknya sekali saja, tetapi Anda akan dibayar terus-menerus. Saluran pipa ini akan memberikan Anda penghasilan walaupun Anda sedang tidur ataupun Anda sedang main. Penghasilan ini juga akan terus Anda peroleh setelah Anda pensiun, pada saat Anda sedang sakit ataupun cacat sehingga tidak bisa bekerja, dan juga dalam situasi darurat. Inilah yang disebut sebagai penghasilan pasif. Anda tahu? Saat ini, kami sedang membangun saluran pipa yang akan memberikan penghasilan pasif. Mau tahu caranya? Hubungi teman yang meminta Anda untuk menonton video ini. Oops. Okay. Oops. Jam, boleh aku share screen aja deh. Coba. Aku aja atau Campista? Ini saya coba dulu ya. Oke, teman-teman, dari video tadi kira-kira apa yang teman dapatkan? Mungkin ada yang bisa share? Mungkin ada yang bisa share, teman? Atau mungkin Camyo? Oh iya, yang bisa saya share ya, jadi mungkin harus lebih memilih ya, mau bikin prioritas. Maksud saya harus bisa memilih mau kerja pintar ataupun mau kerja yang mungkin melelahkan. Jadi antara membangun pipa tadi atau mungkin satu-satu berjalan. Ya kayak saya nih sekarang jadi pegawai, bekerja, ya mungkin saya masih kurang kerja pintar ya dibanding ini untuk membangun usaha. Jadi intinya biar saya ingin menjadi seperti yang membangun pipa itulah. Iya, terima kasih Jamyo. Iya, jadi sama seperti saya dulu waktu kerja di corporate, jadi saya kerja ya digajinya karena saya kerja. Kalau saya nggak kerja ya saya nggak digaji. Dan di situ meskipun saya sakit, meskipun saya liburan, saya kalau misalkan saya mau liburan di situ saya juga nggak mendapatkan gaji ya. Jadi setiap keringat kita itu yang dibayar, istilahnya seperti itu. Sedangkan kalau kita di STI atau bisnis Yusana ini, kita istilahnya itu seperti membangun pipa. Kita planningkan sistemnya, membangun instalasinya, dan itu butuh waktu, bukan hanya dalam waktu semalam. Jadi bisa bertahun, bisa setahun, misalkan panjangnya pipa tergantung ya, maunya kita sampai di mana. Dan di situ kita bisa akhirnya setelah instalasinya selesai, setelah pemasangannya selesai, kita bisa merasakan hasilnya. Kita bisa merasakan yang namanya passive income, di mana meski kita sakit, meski kita liburan, meski kita nggak kerja, kita bisa mendapatkan penghasilan. Itu tujuan kita menjalankan bisnis Yusana ini. Jadi seperti itu. Dan ini memahami why Anda. Sebentar saya share lagi video, nanti teman-teman bisa tolong bantu sharing apa yang teman-teman dapatkan dari video ini ya. Oops. A lot of people don't realize that I actually hated reading for the majority of my life. By the time I was 18, I don't think I had really read a single book unless it was part of an assignment and I was just forced to do it. But ever since I went to first grade, my teachers constantly tried to inspire me to read, and it never worked. It just made me hate it even more. And then finally, when I was about 18 or so,
I started to find mentors, most of them online, and they were able to inspire me to read almost instantly. And now I can't even imagine a life where I don't read. So, what was the difference between my teachers, who tried to inspire me to read for 12 years and failed constantly, and my mentors who were able to do it in basically no time? Well, here it is in the context of the Golden Circle. My teacher started with the what. You have to read this classic. This is a great book. You have to. Then they sometimes went to the how and said, this is how you read it. But that was it. There was no why. The funny thing is, if I'd asked, why should I read it? They would probably get angry and start yelling. How could you ask a stupid question like that? What do you mean, why should you read a classic? And that anger would mostly come from the fact that they haven't really thought about the why. So they can't really clearly articulate it. Most people, and even most organizations, don't really know why they do what they do. But how are my mentors different from my teachers at school? They had successful relationships, they had success in their businesses, and they said, look, do you want your girlfriend to be attracted to you? Do you want to build a successful business? Do you want to create powerful relationships instead of always getting your emails ignored just like everyone else? And I was like, yeah, that's exactly what I want. And they were like, okay, good, then pick up a book. Oh, and by the way, How to Win Friends and Influence People is a great book. So is The Way of the Superior Man. And I picked up both of those books and read them, and now reading is an inseparable part of my life. That is how great leaders inspire action. Everybody starts from the what, and most people never even get to the why. Most people create a product and they want to tell you about all the amazing features and specifications. They want to tell you about how these features work so well. But the truth is, most people don't care about your what and how. Most people don't want to be told the exact measurements of your CPU. They don't want to be told how the little chips interact with each other so amazingly. They want to be told something like this. We value efficiency just like you do. Here's how we can help you be more efficient. And here's the product that will help you achieve exactly that. And that's exactly what I want to buy. If you tell me my company's going to be more efficient, I want to know more. If you tell me how great your newest chip is, I don't really care. So again, most people start from the what and never even get to the why. You're not going to make that mistake. You're going to know your why, and you're going to start with it because you realize that people don't buy what you do, they buy why you do it. Oke, jadi kira-kira apa yang teman-teman dapatkan dari video tadi? Boleh di-share? Ayo yang lainnya nih. Ada CMA nih, ada LC, ada LDC, Desvita mungkin ada yang ingin menyampaikan summary dari videonya tadi. Atau Eva, atau Cem Noel, Cem Jessica, Cem Mahardi. Ayo teman-teman. Alright, saya Buyo. Oke, siap. Cemita, silakan. Selamat pagi semuanya. Yang saya dapat di sini adalah kalau kita ngasih lihat ke orang pertama, kenapa sih mereka mesti melakukan sesuatu yang kita mau mereka lakukan, ya apapun itu mereka akan lebih paham untuk pertamanya, ya alasannya kenapa gitu loh. Karena kalau misalnya yang kayak gurunya gitu ya, start with the what, it's more into like dictating someone to do something, like mendikte seseorang langsung untuk melakukan sesuatu. Sedangkan cara yang dari coachnya adalah lebih kayak ngasih lihat dulu ke orang gitu loh alasannya kenapa. Jadi dari situ dia bisa kayak delete dulu orang itu untuk ngebuka wawasannya and perspektifnya sendiri. Ya. Itu kurang lebih. Ya. Terima kasih Cemita ya. Sama-sama. Ya, terima kasih. Jadi ya seperti itu. Seperti kita menjalankan bisnis ini, kita harus tahu why kita itu apa sih? Apa sih yang menggerakkan kita? Yang membuat kita ada di dalam bisnis itu apa? Jadi tanpa why ini kita nggak akan bisa
menjalankan bisnis ini, karena kita akan ngapain sih aku ada di bisnis ini, ngapain sih aku ngelakuin ini, ngapain sih aku training, ngapain sih banyak ngapain sih, seperti itu. Jadi dengan kita punya why, dengan kita lihat why kita apa, di situ kita bisa tahu dan bisa terus berpikiran maju untuk menjalankan bisnis ini. Dan kalau kita mau menjual produk, misalnya seperti itu, kita kasih lihat kenapa aku jual ini, apa manfaatnya dari sini. Bukan kita share, ini loh produkku bagus, orang nggak akan melihat itu. Jadi kita perlu tahu kebutuhan mereka apa, maunya mereka apa, seperti itu. Kita as a consultant ya, sebagai konsultan kita perlu deep lebih dalam kebutuhan mereka apa. Seperti itu juga dengan why kita menjalankan bisnis ini. Jadi kita memang perlu banget menggali why kita agar kita terus melangkah maju, nggak gampang down, dan juga bisnis kita agar terus berkembang seperti itu. Dan ini ada gambar seorang pria yang tanpa rencana, jadi seperti perahu tanpa kemudi. Jadi perahunya ngambang di laut, nggak tahu arah, nggak tahu mau kemana, misalnya seperti itu. Di sini yang saya lihat, kalau kita nggak punya rencana dalam hidup, dalam bisnis, itu kita nggak akan pernah sampai ke tujuan kita, nggak akan pernah sampai ke goal kita. Jadi kita perlu membuat rencana, misalnya rencana keuangan, rencana hubungan, rencana keluarga, rencana kesehatan, rencana kebugaran, rencana perjalanan, rencana pensiun. Jadi agar kita sukses, kita bisa terus bisa mencapai goal kita perlu merencanakan semua itu. Karena dengan tanpa rencana, jadi kita seperti orang dalam perahu tanpa kemudi, itu kita diterjang angin, badai, nggak ada kemudinya, jadi larinya kemana-mana ngikutin arus aja, dan nggak akan sampai kemana-mana juga. Di situ pentingnya merencanakan semuanya, kita perlu juga meninjau semuanya, dan mengevaluasi kesalahan kita agar tidak melakukan kesalahan lagi. Dan dengan melakukan itu, kita bisa menuju kesuksesan atau mencapai goal kita. Selanjutnya. Nah, why kita itu punya dua elemen yang dapat membantu kita mencapai kesuksesan dalam hidup. Motivasi, rasa sakit kita, dan apa yang ingin kita hindari. Yang kedua, inspirasi, impian, dan visi untuk masa depan. Nah, keduanya bisa menjadi motivator yang kuat, akan lebih efektif jika ditarik oleh impian kita dan didorong oleh rasa sakit kita. Lihat Rizka. Rizka. Oke, Bapak Ibu, saya coba share screen ya. Rizka. Oke, Cemyo, boleh bantu share? Aku share screen ya. Ya, terima kasih. Signal. Ya, oke. Jadi yang memotivasi saya itu adalah kesehatan yang pertama. Karena saya ingin hidup sehat ya, saya ingin hidup sehat, bebas dari penyakit. Yang kedua, saya juga ingin bisa memberikan anak saya yang terbaik, yang memberikan sekolah yang terbaik, masa depan yang lebih baik. Saya nggak mau lagi bilang, oh kita nggak bisa usahain itu, oh ya itu nanti nunggu daddy kasih duit semacam itu. Karena saya masih menggantungkan dari child support ya. Di situ saya pengen bisa, ayolah kita pergi gitu kan, seperti itu. Jadi saya nggak mau lagi menunggu hanya untuk kasih anak saya sesuatu.
saya pengen bebas finansial dan juga health freedom. Yang kedua, inspirasi, impian dan visi untuk masa depan. Nah, ini saya pengen seperti tadi, pengen health and financial freedom. Jadi rasa sakit saya yang kemarin masih saya rasakan itu ya seperti saya gampang down, terus juga saya nggak bisa kasih anak saya yang saya mau, saya sakit. Dan inspirasi saya pengen bisa bebas finansial, nggak mikirin lagi tentang, nggak tergantung lagi sama child support. Saya juga nggak ada keluhan lagi sakit-sakit dan keluarga saya. Jadi keduanya itu bisa mendorong saya untuk terus maju, untuk terus melangkah, untuk terus datang ke training, dan terus belajar untuk mengembangkan bisnis ini. Seperti itu. Selanjutnya, Cemyo. Menutup celah. Saya ingin menjadi bugar dan sehat. Saya ingin menjadi bugar dan sehat, tetapi saya tidak siap untuk disiplin berolahraga. Saya ingin menjadi pengusaha, tapi saya tidak siap untuk menginvestasikan waktu dalam pertumbuhan dan keterampilan. Saya ingin menambah penghasilan, tapi saya tidak siap untuk berhenti menonton televisi. Saya ingin tetap sehat, tapi saya tidak siap untuk meninggalkan makanan tidak sehat. Saya ingin memiliki hubungan yang kuat, tapi saya tidak siap untuk menerima, memaafkan, dan meminta maaf. Jadi celah tidak salah, langkah apa yang belum dilakukan. Nah, kita lihat harus jadi seperti apa, kita harus memperbaiki yang mana. Seperti saya, misalkan saya ingin sukses, saya ingin mengembangkan bisnis ini, tapi saya nggak datang ke training. Nah, itu contohnya. Terus saya juga ingin bisa jadi leader, tapi saya nggak siap untuk diajari jadi leader. Banyak contohnya. Jadi kita harus tahu solusinya apa, bukan solusi ya. Kita harus tahu kelemahan kita apa dan kita berusaha memperbaikinya. Seperti itu. Cemyo, selanjutnya. Seperti apa why Anda? Mengapa ini sangat penting bagimu? Jelaskan dengan sangat spesifik di sini. Bagaimana kamu melihat hal ini mengubah hidupmu, mempengaruhi keluargamu, dan membantu kamu mencapai tujuan jangka panjang yang kamu inginkan. Jika kamu tidak mencapai why kamu, rasa sakit apa yang akan kamu rasakan? Harga apa yang akan kamu bayar dalam hidupmu jika kamu tidak mengambil tindakan untuk membangun bisnis ini? Apa yang akan kamu dan keluargamu lewatkan dalam hidup? Bagaimana ini akan mempengaruhi kepercayaan diri dan harga diri kamu? Lihat 5 tahun ke depan, jika why kamu menjadi kenyataan, lalu akan seperti apa kehidupanmu? Kamu akan menjadi siapa? Dampak apa yang akan kamu buat dalam komunitasmu? Jadi teman-teman mungkin bisa screenshot ya, bentar aku giniin. Oke, mungkin bisa screenshot, nanti bisa teman-teman kerjakan sendiri. Nah, saya akan share sedikit tentang why saya, mengapa ini sangat penting. Karena saya ingin bisa memberikan yang terbaik untuk anak saya, pendidikan yang terbaik, good life for my daughter, also my family. Jadi nggak tergantung lagi dengan child support. Saya juga ingin kesehatan saya dan keluarga itu bukan terjamin ya, maksudnya biar kami keluarga itu bisa tetap sehat, dan juga saya ingin punya passive income. Seperti itu. Jika kamu tidak mencapai why kamu, rasa sakit apa yang akan kamu rasakan? Nah, kalau saya nggak bisa capai why itu, why saya akan gampang sakit seperti dulu, karena saya nggak lakukan pola hidup sehat. Mungkin saya akan tetap tergantung sama yang namanya child support, ataupun tergantung dengan bisnis saya yang sering up and down juga, yang di homestay tergantung season, dan saya akan tetap di situasi seperti yang kemarin, nggak berkembang maju, nggak berpikiran maju, hanya stuck di situ aja, stuck di tempat, dan kemungkinan saya juga tidak akan bisa memberikan anak saya hidup yang lebih baik gitu. Nah, misalkan 5 tahun ke depan, kalau saya nggak bisa
mewujudkan why saya, apa yang ada, seperti apa kehidupan saya. Jadi mungkin kehidupan saya ya sama aja kayak kemarin. Jadi hidup asal hidup, menjalani hidup, nggak ada yang memotivasi. Seperti sekarang ini saya masuk ke komunitas SDI ini, saya merasakan banyak perubahan dalam mindset saya di situ. Dan juga personal development, saya banyak lebih berpikiran positif, dan juga tetap maju, nggak gampang down. Di situ pentingnya, saya ngerasa pentingnya saya masuk ke komunitas ini. Saya bersyukur banget ada di komunitas ini yang membantu saya untuk maju, membantu saya untuk berkembang dalam diri pribadi, dalam kehidupan, dan juga bisnis saya. Oke, Chamyo, selanjutnya. Dan ini penilaian diri. Mungkin teman-teman juga bisa screenshot dan nanti bisa dikerjakan dengan upline atau mungkin dikerjakan sendiri. Mengapa Anda bergabung? Nah, saya bergabung karena saya ingin bisa mencapai health and financial freedom. Di mana bisnis Anda sekarang? Sekarang bisnis saya masih baru berkembang. Nah, dalam 8 minggu perubahan apa yang Anda inginkan? Saya ingin bisa mulai mempunyai tim. Saya ingin bisa punya tim yang juga menjalankan, yang menduplikasi dari sistem support kita. Dalam 1 tahun berapa penghasilan Anda? Nah, ini tergantung teman-teman sendiri juga ya. Dalam 1 tahun kira-kira saya ingin bisa 2 kali lipat lah dari gaji per bulan, bukan gaji per bulan, dari penghasilan saya sekarang ini. Nah, menurut Anda apa yang perlu diubah untuk mencapai tujuan 8 minggu dan 1 tahun Anda? Kebiasaan, keterampilan untuk belajar, mendapatkan pembinaan, meningkatkan manajemen waktu. Nah, ini saya masih perlu terus asah kebiasaan, keterampilan untuk belajar, mendapatkan pembinaan, meningkatkan manajemen waktu. Saya masih perlu asah itu terus, karena sometimes saya masih kayak males-malesan, saya masih gampang distracted, nggak fokus. Jadi saya memang masih perlu melakukan semuanya. Tantangan apa yang Anda lihat yang dapat menahan Anda? Nah, itu adalah disiplin. Kelemahan saya di disiplin. Saya gampang distracted. Bisa. Atau mungkin nih untuk Bapak Ibu dan teman-teman, siapa tahu ada yang mau sharing yang tadi itu, yang pertanyaan yang dijelaskan Ciampriska sebelumnya, yang ada 3, yang 5 tahun ke depan, yang sekarang. Kira-kira ada nggak nih? Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman yang mau coba. Sambil nunggu Ciampriska. Oke, itu tadi. Ciampriska. Barusan saya tadi sambil nunggu ngajak Bapak Ibu dan teman-teman men-sharekan yang sebelumnya itu, seperti yang tadi Ciampriska sharekan yang 1 slide sebelum ini. Iya. Ini tadi saya sudah sampai nomor 7 ya? Sudah selesai ya? Tapi kayaknya masih ya 2 terakhir kayaknya deh. Iya, sebenarnya sudah selesai kayaknya. Maaf banget teman-teman, ini signal nggak corporate banget deh, heran. Padahal juga pakai WiFi. Kok sering gini juga ya Telkom ini. Oke, ini tadi sudah selesai kayaknya, Cem ya? Oke, ini sudah. Ini slide-nya sudah selesai sepertinya. Oke, mungkin ada yang mau bagikan aha moment atau yang bisa bantu saya mendapatkan
apa yang saya share tadi, yang terakhir. Cem, yuk. Ya. Yuk Bapak Ibu dan teman-teman mungkin ada yang mau sharing juga nih, kayak mungkin yang tadi Cem Rizka udah ini ya Cem, menjelaskan why-nya apa, kenapa ini sangat penting. Juga kalau misalkan kita tidak mencapai why, itu rasa sakit apa yang kita rasakan. Kemudian gimana melihat 5 tahun ke depan. Ini ada yang share Mungkin juga. aku share Oke, sedikit, LDC. memang benar. Thank you ya, Cem Rizka, Cem Yo, udah diingatkan lagi bahwa memang dasar kita melakukan segala sesuatu itu adalah why ya. Kenapa kita begini, kenapa kita melakukan, kenapa kita kontak orang deh yang paling prinsipal gitu kan, setiap harinya harus kontak orang, harus follow up. Kenapa harus dilakuin gitu kan? Pasti kan selalu ada pertanyaan, aduh males banget sih gue, harus banget gue ngubungin dia gitu kan, istilahnya gitu kan. Tapi balik lagi ke why-nya, tarik napas dulu, ingat lagi why-nya apa. Kalau nggak di follow up ya nanti bisnisnya nggak jalan. Kalau nggak doing this and then nanti nggak capai gold-nya, nggak capai gold bulan itu, nggak capai apapun yang diplankan oleh kita ya gitu kan, mungkin nggak cuma berupa income, tapi mungkin juga ada hal-hal lain ya di luar bisnis yang memang mungkin jadi target kita, tapi kalau nggak ada action kita ya gimana gitu kan, ya pasti bakal di tempat aja gitu kan. Toh malah kadang kita malah ngerasa gue udah gini kok kayaknya masih stay the same ya itu mesti pergi ke coachesnya sih, mesti di review apa yang kurang. Tapi memang balik lagi ya, harus selalu ingat why kita tuh apa. Jadi setiap hari tuh kayak oke, hari ini gue harus ngerjain ini. Tiba-tiba kita mungkin lagi tengah-tengah ngerjain ke distract atau ada something yang bikin kita males, down, ya namanya orang ya, roller coaster juga ya emosinya. Nah itu ya udah, diem dulu, tarik napas dulu. Ya udah, terus kita ingat lagi why-nya apa, dan ya pelan-pelan dimulai lagi. Tapi memang ini suatu ya gak gampang. Untuk ngomong orang gampang, tapi kan ketika kita komit untuk ngelakuin itu ya gak semudah kita ngomong ya. Jadi memang butuh komitmen, terus butuh komunitas yang positif yang selalu diingatkan ya, kayak di STI kan selalu diingatkan, di remind lah, jadi kita berada di balik lagi on the right track. Mungkin itu aja. Cem, thank you, Cem Rizka, udah diingetin lagi. Terima kasih, Cem, Leader Desi, sudah Terima bantu kasih. sharing. Terima kasih Leader Desi. Terima kasih juga Cem Rizka atas penjelasannya mengenai memahami why, dan semoga informasi yang sudah disampaikan sangat bermanfaat ya, terutama mungkin seperti yang Leader Desi bilang, mengingatkan kita lagi gitu. Jadi setelah saya mendengarkan presentasi dari Cem Rizka, saya menemukan aha momen saya juga nih, yaitu saya benar-benar menyadari bahwa kita itu butuh banget yang namanya memahami why. Jadi di saat kita menjalankan sesuatu, di saat kita merasa jatuh, oh ya, kita ingat lagi sakit yang kita rasakan, why kita. Jadi semoga dengan kita mengingat why kita mengingat rasa sakit kita mengingat semua pain-pain kita, oke, saya akan give up, saya akan bangkit, oke, saya akan semangat lagi dalam menjalankan gitu. Nah, baiklah, itu aha momen dari saya. Nah, apakah untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mungkin ada yang ingin menyampaikan aha momennya juga seperti saya dan juga LDC? Boleh loh di sini di-share. Siapa tahu juga mungkin jadi manfaat yang lainnya. Kira ada yang mau share aha momennya juga tentang why-nya? Baik, kalau tidak ada,
Ya, baik. Sekarang waktunya untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan juga, ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kalau mungkin malu untuk ngomong bisa taruh di chat box ya. Jadi bisa saya bacakan. Tapi kalau mau langsung ngomong juga nggak apa-apa, langsung di-unmute aja. Kira apakah ada pertanyaan? Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya share pengumuman aja ya. Kelihatan nggak ini share saya? Kemiska mungkin? Belum Cem, masih start screen sharing. Oh, oke. Ya, mungkin yang tadi masih belum. Soalnya di sini kok auto share is all sebentar. Belum mau ya, Cem? Oke, kelihatan? Ya. Oke, ini ada beberapa pengumuman dari Yusana. Yang pertama malam ini ya, ada Premier Platinum Pesetter Night. Itu nanti untuk ada acara rekognisi bagi peraih untuk periode April 2021. Jangan lupa ya, malam ini jam 7 malam di aplikasi Zoom di corporate. Jadi nanti buat yang mungkin mau dapetin ini nih berhasil meraih levelnya, ditunggu aja hari ini nanti malam. Dan juga ini ada Yusana Rising Star Taiwan. Ini periode yang kedua sampai dengan 16 Juli ya. Jadi diingat sebentar lagi. Kemudian ini juga ada Intensive Class Session 3 Challenge untuk periode 20 Mei sampai dengan 12 Juni. Jadi bisa di screenshot sambil siapa tahu mau ikutan challenge-nya. Kemudian ini juga ada mid-year promo untuk body feedback. Ini berakhir minggu ini ya, jadi jangan lupa teman-teman dan Bapak Ibu sekalian mungkin yang aduh masih ada waktu nih, bisa tawarin teman-temannya atau mungkin partnernya untuk body feedback. Kemudian juga ada God Gorgeous Pack, kemudian ada juga Power Up Pack, juga untuk yang Trio Salaviv Oily dan juga Trio Salaviv Dry. Nah, kemudian ini juga ada special welcome pack dari periode 27 Maret sampai 26 Juni. Nah, kemudian ini ada dari STI, Rising Star Taiwan, jadi mendapatkan hadiah uang sebesar 2 juta tanpa diundi, kemudian juga koper 24 inci, diundi untuk 3 orang setiap periodenya, dan juga ada hadiah Biomega dan tumbler, diundi untuk 6 orang setiap periode. Nah, malam ini juga akan ada work from anywhere dari Ibu Rini Riti jam 8 malam sampai jam 9. Jadi mungkin setelah acara yang tadi, yang night premium presetter jam 7 sampai jam 8 mungkin, lalu mau ikut lanjut lagi work from anywhere jam 8 sampai jam 9 ya. Ini di STI link. Kemudian Jumat ini akan ada Yusana Compensation Plan Training. Ini setiap hari Jumat jam 6 sore di STI Zoom link dengan Coach Regina biasanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dan semuanya sudah meluangkan waktunya. Dan demikian pengumuman mengenai kegiatan di sana. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya untuk speaker kami,
speaker kita yaitu Cem Rizka yang telah membawakan materi pagi ini. Dan saya juga ingin mengingatkan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk hadir datang ke MIC besok ya, di hari Kamis tanggal 3 Juni mengenai sukses mindset juga yaitu ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih Cem Rizka dan Cem Terima Yohana. kasih. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih Cem Rizka, Cem Yohana. El Eva, terima kasih semuanya. Terima kasih.